Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Melucia Florentina Dakrus dengan NIM 251071723, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDK Pulur 1 pada kelas 5 dengan materi teks prosedur. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Anak-anak, selamat pagi, Bu. Apa kabar anak ibu hari ini? Kita tidak boleh melupakan doa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Eki, silakan. Ibu persilakan. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih Eki yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Oke, anak Ibu hadir semua ya. Terima kasih karena sudah hadir pada hari ini. Lanjut. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus mempunyai aturan atau kesepakatan dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Kalau sudah sepakat berarti tidak boleh dilanggar. Kita lihat yang pertama, datang sekolah tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. Setuju atau tidak? Setuju. Lalu yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, mendengarkan guru saat menjelaskan. Setuju. Yang keempat, mengikuti pelajaran dengan aktif dan tidak mengganggu teman. Setuju. Yang kelima, mengangkat tangan sebelum berbicara. Setuju. Ibu tekankan di sini untuk poin yang kelima, sebelum berbicara harus selalu angkat tangan, atau mau menjawab pertanyaan dari ibu selalu harus mengangkat tangan. Yang terakhir, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Setuju. Tepuk tangan dulu kalau sudah setuju. Kalau sudah setuju dengan kesepakatan ini, dengan 6 kesepakatan ini, berarti tidak boleh melanggar. Iya, tidak boleh Dilanggar. Oke. Lanjut. Untuk menumbuhkan rasa kesadaran dan rasa nasionalisme terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Mengajak kalian semua untuk berdiri supaya kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu lagu Garuda Pancasila atau tidak? Tahu. Kita sama-sama Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot
buku dan alat tulis kalian dengan rapi di atas meja. Semua sudah ada catatan, toh? Ya. Oke. Yang berikut, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang pernah membantu Ibu memasak di rumah? Oh, semua. Aduh, tepuk tangan dulu. Ternyata semua ini sudah pernah membantu ibunya memasak di rumah. Atau ada yang tidak pernah membantu ibu memasak di rumah? Pernah semua, terima kasih. Masakan apa yang paling suka dibuat? Sayur. Sayur apa ibu mau tanya? Sayur putih. Oh, sayur putih. Aduh, sama dengan ibu. Ibu mereka tiap hari di rumah sayur putih toh. Ini ibu mau tanya lagi, apa langkah pertama yang kalian lakukan untuk membuat sayur putih itu? Membersihkan sayur. Membersihkan? Membersihkan sayur. Potong sayur. Lalu yang berikut, mengapa kita perlu mengikuti langkah-langkah tersebut? Kenapa kita harus buat langkah-langkah itu? Supaya Bisa apa lagi supaya lezat. Kalau kita tidak mengikuti langkah-langkahnya dengan baik, maka akan terjadi apa? Tidak enak. Kalau kalian tidak taruh vicin dengan garam, rasanya bagaimana? Tidak? Rasanya tidak enak. Oke. Lalu hari ini kita tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kita capai. Yang pertama, setelah menonton tayangan video, peserta didik dapat mengenali dan mengidentifikasi teks prosedur dengan benar. Yang kedua, dapat menjelaskan struktur, jenis, ciri, dan tujuan beserta contohnya. Yang ketiga, dapat menyusun teks prosedur secara jelas dan sistematis dalam kelompok. Oke, pagi hari ini pembelajaran kita agak sedikit berbeda. Di sini ibu mempunyai sebuah video. Dengar, video ini ibu akan putar, lalu kalian perhatikan dengan seksama. Supaya sebentar kalau ibu tanya, kalian sudah? Bisa lihat toh? Oke, pecahkan telur ke dalam wadah. Pertama pecahkan telur dulu, taruh di wadah, lalu taruh garam. Kocok telur. Sudah paham atau belum setelah menonton video tadi? Sudah. Oke, kita lanjut. Dari video yang sudah kalian tonton tadi, video apa yang kalian tonton tadi? Cara membuat Telur dadar. Lalu yang berikut, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan tadi dalam video itu? Pasti semua sudah pernah menggoreng telur toh di rumah atau tidak pernah? Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara menggoreng telur dadar? Cara membuat telur dadar. Bagaimana tadi caranya itu di video itu? Pecahkan telur. Lalu? Wadah. Terus apa lagi? Lalu apa lagi? Ya, pasangkan api lalu menuangkan telur ke lalu kalau telur sudah matang kalau apa itu teks prosedur? Siapa yang sudah pernah dengar apa itu teks prosedur? Oh iya, Rino, silakan. Ayo, tepuk tangan dulu untuk Rino. Dia sudah tahu ini teks prosedur. Coba, ibu mau dengar Rino punya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah urut untuk melakukan sesuatu kegiatan agar hasilnya bisa dicapai dengan benar dan tepat.
Oke, terima kasih untuk Rino. Tepuk tangan lagi untuk Rino. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah urut untuk melakukan suatu kegiatan agar hasilnya bisa dicapai dengan benar dan tepat. Lalu yang berikut, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur yang pertama, membantu orang memahami cara melakukan sesuatu. Yang kedua, memberikan petunjuk langkah demi langkah. Dan yang ketiga, mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Lalu yang berikut, ciri-ciri teks prosedur. Jadi teks prosedur juga dia memiliki ciri-ciri supaya kita dapat cepat memahami. Oh, ini adalah teks prosedur. Yang pertama, menggunakan langkah berurutan. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung. Yang keempat, bisa disertai dengan alat dan bahan. Yang berikut, jenis teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu memiliki dua jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang berikut, struktur teks prosedur. Jadi teks prosedur itu memiliki 3 struktur. Yang pertama, tujuan kegiatan. Yang kedua, bahan dan alat. Yang ketiga, langkah-langkah. Berikut, kata yang sering digunakan. Jadi kata yang sering digunakan dalam membuat teks prosedur itu yang pertama, kata kerja perintah. Digunakan untuk menyuruh atau memberikan instruksi. Yang kedua, kata urutan, menunjukkan urutan langkah. Yang berikut contoh. Jadi ini adalah contoh teks prosedur dengan tujuan cara membuat mie instan, mie goreng. Alat gambarnya yang pertama, 1 bungkus mie instan. Yang kedua, air secukupnya, panci dan kompor, mangkok dan sendok. Langkah-langkahnya itu sudah dari awal hingga akhir. Hingga sampai diaduk rata dan siap disajikan. Oke, sudah mengerti atau belum yang tadi Ibu jelaskan? Sudah. Yang berikut Ibu akan bagi kelompok. Jadi di sini Ibu bagi kelompok sesuai minat dan bakat kalian masing-masing. Jadi kalian yang pilih, kalian mau di kelompok mana, sukanya di kelompok mana terserah kalian ya. Coba yang mau di kelompoknya prakarya. Saya. Oke, baik. Yang maunya di kelompok olahraga? Saya. Oke, yang maunya di kelompok memasak? Saya. Ya, di sini ada 3 kelompok. Kelompok prakarya, olahraga, dan memasak. Kelompok prakarya itu terdiri dari 6 orang. Kelompok olahraga juga terdiri dari 6 orang. Tetapi kelompok memasak hanya terdiri dari 5 orang. Silakan masing-masing cari anggota kelompoknya sesuai yang tadi kalian sudah pilih. Oke. Di sini Ibu akan membagikan 3 buah LKPD. Oke, 3 kelompok ini sudah? Oke, berdiri semua dulu kalau sudah. Pasti capek kalian diskusi. Tepuk semangat dulu, ayo. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Kepada kelompok prakarya Ibu persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok prakarya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya Gende, saya persilakan. Nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Atain, yang kedua Rino, yang ketiga Putra, yang keempat Windy, yang kelima Gende, yang keenam Alfi. Ya. Nama kelompok kami prakarya, kelas 5. Tema bunga dari kertas origami. Tujuan cara membuat bunga dari kertas origami. Alat dan bahan.
Yang pertama kertas origami warna biru. Yang kedua kertas origami warna hijau untuk batangnya. Langkah pembuatan. Yang pertama, ambil kertas warna. Yang kedua, lipat jadi segitiga, lalu buka lagi. Yang ketiga, lipat ke arah segitiga yang satunya, lalu buka lagi. Yang keempat, lipat dari atas ke bawah, buka lagi. Yang kelima, lipat dari kiri ke kanan, buka lagi. Yang keenam, tekuk semua sisi ke dalam sampai jadi segitiga kecil. Yang ketujuh, lipat ujung-ujung segitiga kertas jadi kelopak bunga. Yang kedelapan, buka sedikit bagian atasnya dengan jari. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil diskusi kami. Adakah yang ingin memberikan pertanyaan? Ada, ayo. Apakah ada dari kelompok kelompok olahraga, kelompok mana ini? Kelompok memasak. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Bahan apa yang kalian pakai? Yang pertama kertas origami warna biru. Yang kedua kertas origami warna hijau untuk batangnya. Baik, Jenny bisa terima? Bisa. Oke, lanjut. Jika tidak ada lagi, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok prakarya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Ya, baik, silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok olahraga, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya Eki, saya persilakan. Nama-nama anggota kelompok olahraga. 1. Eki, 2. Jerry, 3. Ronald, 4. Fitri, 5. Junior, 6. Jenny. Nama kelompok olahraga kelas 5. Tema bermain lompat tali. Tujuan cara bermain lompat tali atau tali berputar. 1. Tali panjang atau sekitar 3-5 meter. 3 orang atau lebih. Langkah pembuatan. 1. 2 orang berdiri saling berhadapan dan memegang ujung tali. 2. Kedua orang itu mulai memutar tali secara bersamaan ke arah yang sama atau biasanya ke arah jarum jam. 3. 1 orang berdiri di dekat tali dan bersiap untuk melompat masuk saat tali menyentuh tanah. 4. Setelah waktu yang tepat, pelompat masuk ke tengah dan mulai melompat mengikuti putaran tali. 5. Pelompat bisa melompat sebanyak mungkin tanpa terkena tali. 6. Jika melompat terkena tali atau salah langkah, ganti pemain dengan yang lain. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh iya, silakan. Alat apa saja yang dibutuhkan untuk permainan tali ini? 1. Tali panjang atau sekitar 3-5 meter. Oke, silakan, Alex. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Izinkan saya menyampaikan hasil diskusi kelompok kami kepada teman saya Jennifer. Saya persilakan. Nama-nama kelompok pemasak. 1. Alex, 2. Gani, 3. Elvia, 4. Jessica, 5. Jennifer. Nama kelompok pemasak kelas 5. Tema mie rebus. Tujuan cara membuat mie rebus. Alat dan bahan. 1. Bungkus mie instan. 2. Air secukupnya. 3. Parfum. 4. Kompor. 5. mangkuk sendok atau garpu. Langkah pembuatan. 1. Siapkan panci lalu isi dengan air secukupnya atau
sekitar 400 ml atau sesuai dengan kemasan. 2. Nyalakan kompor dan panaskan air sampai mendidih. 3. Setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. 4. Rebus mie selama 2-3 menit atau sampai mie matang dan empuk. 5. Sambil menunggu, siapkan bumbu mie ke dalam mangkuk. 6. Setelah mie matang, matikan kompor. 5. Buang mie dan air rebusnya ke dalam mangkuk berisi bumbu. 8. Aduk sampai bumbu tercampur rata. Mie rebus siap disajikan. Oke, mie rebus siap disajikan. Tepuk tangan dulu. Ya, lanjut. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami siap menerima dan menjawab. Ya, apakah ada yang bertanya? Oke. Silakan Atai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasak mie rebus? Selama 2-3 menit. Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasak mie? Selama 2 sampai 3 menit. Kalau hanya 1 menit saja bagaimana? Mie belum masak. Kalau sampai 10 menit, itu bagaimana mie-nya? Itu sudah noe sekali, terus sudah hancur. Oke, silakan. Sudah selesai? Sudah. Jika tidak ada lagi sekian dari kelompok kami sama sekali. ketiga kelompok ini sangat-sangat hebat, luar biasa karena sudah bisa menyusun sebuah teks prosedur. Teks prosedur yang berjudul membuat mie, bermain tali, membuat kertas, membuat bunga dari kertas. Jangan dulu untuk 3 kelompok ini. Itu Ibu akan memberikan beberapa soal sesuai dengan contoh teks prosedur di atas. Kalian bisa mengerjakannya lalu Ibu akan menilai. Sudah habis? Ya. Pintar sekali Ibu punya anak ini. Oke. Jadi dari pembelajaran hari ini yang kita dapat, yang bisa kita simpulkan, yang pertama, teks prosedur membantu kita melakukan sesuatu dengan urutan yang benar dan jelas. Dengan memahami langkah-langkahnya, kita bisa melakukan kegiatan dengan lebih mudah, rapi, dan terurut. Lanjut, kita harus merefleksikan kegiatan pada hari ini. Setelah Ibu bagikan harus isi ya. Jadi minggu depan kita lanjut lagi dengan teks eksposisi. Kepada kalian, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang hebat karena hari ini sudah bisa mengerjakan apa tadi kalian? Teks prosedur. Teks prosedur. Tepuk pulang. Pembelajaran hari ini senang atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Apa lagi? Senang, menyenangkan, apa lagi? Gembira, apa lagi? Apa lagi? Apa? Lalu apa lagi? Atau ada yang masih merasa saya tidak senang? Atau ada yang merasa seperti itu? Oke, baik. Silakan duduk kembali. Setelah kalian pelajari materi ini, Ibu harap pulang dari sekolah itu malamnya itu harus bermain. Tidak toh, harus pelajari kembali materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Atau biasanya pulang tidak belajar lagi. Ibu akan memberikan PR supaya minggu depan sebelum masuk ke materi berikutnya kita bahas ini PR yang Ibu berikan. PR
PR-nya ini ya. Masing-masing tulis di buku. Buku PR. Ada buku PR atau tidak? Oke, PR-nya itu tuliskan satu contoh teks prosedur. Masing-masing dari kalian membuatkan satu teks prosedur. Nanti pada hari minggu berikutnya Ibu akan periksa. Sudah bisa menyusun atau tidak? Sudah kan? Ikut contoh yang tadi sudah kalian. Satu contoh yang sudah tadi kalian buat toh? Oke. Sudah habis tulis? Oke, sebelum kita pulang, ayo berdiri semua. Pembelajaran hari ini kita berakhir pada hari ini. Oke, silakan berdiri. Kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu minta kepada salah satu teman untuk menutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Oh, sebelum dengan doa harus terlebih dahulu dengan sebuah lagu. Oke, baik. Silakan Windy. Tepuk jari 1, 3. Oke. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, bersiap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Windy yang sudah menutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah semangat dari awal sampai akhir. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Sebelum pulang kita salam dulu ya. Ayo. Dari Gende.